Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita? Nah, seperti yang sudah dibahas di konten sebelumnya, Miss Marvel akhirnya resmi dirilis dan kini sudah bisa ditonton di aplikasi Disney Plus Hotstar yang tayang setiap hari Rabu mulai tanggal 8 Juni 2022. Nah, episode 2-nya udah keluar nih kemarin. Buat yang penasaran dengan ceritanya langsung nonton aja ya. Buat yang mau dengerin konten ini tanggung akibat kena spoiler, karena sudah pasti si konten ini adalah ringkasan cerita Miss Marvel episode kedua. Nah, sebelum kita mulai cerita, jika kalian suka dengan konten channel Lancak Koha, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. And cukup sekian, langsung aja kita mulai ceritanya. Melanjutkan episode pertama, setelah mendapatkan kekuatan kosmiknya di AvengerCon kemarin, Kamala Khan datang ke sekolah dengan percaya diri. Di sekolah, semua orang sedang menghebohkan kemunculan superhero baru yang masih belum diketahui identitasnya, kecuali oleh Bruno dan Kamala Khan sendiri. Yang kemudian di sini Zui Zimmer sebutkan kepada followernya namanya yaitu Nightlight. Zui yang diselamatkan Kamala Khan malam itu tidak berhenti bercerita tentang kejadian di AvengerCon dan mendapatkan banyak follower. Untuk itu, ia ingin mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan kerapuhan hidup dan bertambahnya 500 juta followernya. Dan Kamala Khan and the Gang yang mendengar hal itu berniat untuk menghadiri acara tersebut. Sepulang sekolah, Kamala Khan dan Bruno mencoba mengeluarkan kekuatan gelang di tangan Kamala. Namun, ia belum bisa mengatasi kekuatan besar tersebut, dan mereka berdua pun memutuskan untuk berolahraga dan berlatih memakai kekuatannya, di mana di sini Bruno sebagai pembimbingnya. Meskipun sibuk berlatih, Kamala tidak melupakan kewajibannya sebagai muslim. Di film tampak Kamala dan Nakia berlari terburu-buru ke masjid untuk mengikuti sholat dan ceramah. Di tengah ceramah, Kamala mendukung Nakia untuk menjadi dewan masjid agar dapat membuat perubahan. Karena tempat wanita dan pria di masjid itu begitu berbeda dan tempat wanita tampak sudah sangat harus direnovasi. Scene beralih setibanya di rumah, Kamala meminta izin kepada ibu untuk pergi ke acara Zui bersama Nakia dan Bruno. Awalnya ibu ragu, namun untungnya kali ini ibu mengizinkan dengan syarat pulang sebelum jam 9 dan harus lewat pintu depan. Di acara pesta malamnya Zui, terlihat pria yang bernama Kamran lompat dari atap ke dalam kolam. Dan tentu itu membuat Kamala dan Nakia terpesona. Kamran pun datang ke arah mereka dan berkenalan. Tak lama polisi datang dan mereka pun ditawarkan kabur dengan mobilnya Kamran. Di perjalanan kaburnya, Kamran dan Kamala tampak saling bercerita tentang film Bollywood. Dan di sini Bruno tampak terlihat sedikit cemburu dengan ikut nimbruk cerita mereka. Tak terasa mereka pun sampai di Circle K, dan di sana sebelum berpisah, Kamran meminjam HP-nya Kamala untuk menyimpan nomornya di HP tersebut dan berpesan jangan lupa menghubunginya jika ingin belajar menyetir. Dan mereka semua pun bubar ke rumah masing-masing. Kamala tampak sangat kesemsem sama si Kamran. Ia happy banget nyanyi-nyanyi pulang ke rumah. Dan lanjut chattingan dengan Kamran di kamarnya untuk janji temu sepulang sekolah belajar menyetir besok Senin. Saat pelajaran di kelas, Kamala sibuk dengan gambar khayalannya dan saat lonceng berbunyi tiba-tiba ia sangat panik karena hidungnya mengeluarkan cahaya dan ia pun buru-buru ke WC dan mengatasi kepanikannya. Nakia pun menyusul Kamala ke WC dan mengira Kamala membutuhkan pembalut. Namun tidak, Kamala pun keluar setelah cahayanya hilang dan bercerita kalau ia tampaknya nggak bisa ikuti perubahan yang terlalu cepat bagi hidupnya. Nakia pun bercerita tentang perubahan di hidupnya yang mulai memutuskan berhijab dan orang tuanya yang mulai jarang menatapnya lagi. Perubahan itu emang sama sekali nggak gampang, tapi kalau berubah menjadi lebih baik dan menjadi diri sendiri dan merasa itu jati diri kita dan tujuan hidup kita, jadi kita nggak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Kamala menjadi lega setelah mendengar nasihat Nakia. Scene beralih ke Bruno yang dipanggil Pak Guru. Ternyata Pak Guru ngasih tahu kalau Bruno lulus diterima untuk mengikuti program belajar di Caltech. Namun Bruno masih mikir untuk ngambil program itu atau enggak, karena sepertinya ia masih ingin meneliti kekuatan Kamala.
Di luar sekolah, Bruno dan Kamala bertemu. Bruno pun dengan semangat membahas latihan kekuatan hari ini. Namun Kamala tidak bisa dan sudah ditunggu Kamran untuk belajar menyetir. Bruno pun tampak kecewa dan mengalah. Di perjalanan terlihat Kamala yang mulai mahir nih dalam menyetir. Dan mereka pun menepi nih ke kafe untuk makan siang dan berbincang. Tak disangka ternyata mereka pun ke Gap bertemu dengan kakaknya Kamala. Malam harinya, seperti biasa, keluarga Kamala makan malam bersama dan bercerita tentang keluarga ibu dan ayahnya. Ayah menceritakan sejarah tentang keluarga ibu pada masa pemisahan dan perang saudara di Pakistan. Saat itu, keluarga ibunya harus naik kereta terakhir. Neneknya Kamala yang bernama Sana saat itu masih balita. Dia terpisah dari keluarganya. Namun gak tahu kenapa dan gak ada yang tahu bagaimana si kecil Sana waktu itu berhasil nih naik kereta tepat sebelum kereta berangkat. Dan ketika ditanya, Sana hanya bilang dia mengikuti jejak bintang ke arah ayahnya. Dan ibu Sana yang bernama Aisyah, ya ini nenek buyutnya Kamala, menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak saat itu sampai sekarang. Tiba-tiba nih saat mendengar cerita itu gelang Kamala bersinar dan ia kayak kesurupan gitu sampai dibacain ayat kursi dan disiram air sama kakaknya. Did you not eat anything? Or did you eat too much? Dan Kamala pun akhirnya tersadar. Di kamar, Kamala menelpon neneknya nih yang bernama Sana untuk bertanya mengenai gelang yang mengeluarkan efek ajaib ini. Nani menjelaskan kalau gelang itu adalah gelang nenek buyutnya yang bernama Aisyah. Belum sempat mendengar penjelasan lainnya, tiba-tiba ayah masuk nih dan ia pun pura-pura tertidur di kamarnya. Keesokan harinya adalah Hari Raya Idul Fitri nih, semua warga berkumpul dan Kamala bertemu dengan Nakia dan Bruno di sana. Untuk mendukung Nakia menjadi Dewan Masjid, mereka pun menyebarkan pamflet untuk pemilihan Nakia menjadi Dewan Masjid. Scene beralih ke Zui yang ditangkap dan diinterogasi akibat pesta malam yang diadakannya. Ternyata yang menginterogasi adalah agen di audisi yang ada di akhir video episode pertama. Agen itu terus berusaha mencecarnya dengan pertanyaan siapa dan ciri-ciri apa yang dimiliki si manusia super di AvengerCon malam itu. Karena agen itu harus segera menemukan si superhero baru itu sebelum FBI. Beralih scene nih ke acara Idul Fitri di malam harinya. Kamala yang sedang bersama tante-tante dan bude-bude di sana mencoba mengorek info nih tentang cerita nenek buyutnya. Para bude-bude itu ternyata mengetahui tentang nenek buyutnya. Bude-bude itu bilang bahwa nenek buyutnya yang bernama Aisyah itu seperti wanita ular. Dia mengutuk semua yang dia sentuh dan diam-diam dia juga selingkuh lalu kawin lari dan punya keluarga rahasia. Bude yang lain pun nimbruk nih karena pernah mendengar bahwa nenek buyutnya juga pernah membunuh pria. Saat mendengar cerita-cerita dari orang-orang itu, tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki yang minta tolong dan hampir terjatuh dari menara masjid. Kamala yang melihat hal itu pun langsung bergegas pergi dan berubah dengan kostum Miss Marvel-nya dan mencoba menolong bocah tersebut. Namun saat hampir berhasil menolong anak itu, tiba-tiba dia melihat gambaran seorang wanita. Dan itu memecahkan konsentrasinya dan menyebabkan bocah itu terjatuh. Kamala yang panik mencoba memanjangkan tangannya, tapi nggak berhasil dan akhirnya anak itu jatuh ke beberapa landasan bintang yang dibuat Kamala. Dan akhirnya jatuh juga ke atas mobil. Semua warga menolong bocah itu dan Kamala yang merasakan kegagalannya menjadi panik dan takut karena tidak berhasil menolong anak itu dengan baik. Ia pun kabur nih melewati gedung-gedung dan tiba-tiba ada drone yang mengejar dan menargetkannya. Ia pun berusaha lari dan kabur dari drone tersebut. Sampai tiba di ujung gang sudah banyak nih agen di audisi yang menunggunya. Namun dengan sisa kekuatannya ia berhasil kabur dan diselamatkan Kamran. Nah, di mobil Kamran terdapat ibunya Kamran nih yang sudah lama ingin bertemu dengannya. Dan mukanya itu mirip sekali dengan wanita misterius yang muncul menghilangkan konsentrasinya saat ingin menyelamatkan bocah tadi. Kamala pun sangat kaget dan film bersambung ke episode ketiga. Dude, am I related to Thor? Oh, no, I didn't say any of that. Bruno! Nah, jadi semakin penasaran kan di episode 3 bakal seperti apa ya ceritanya? Mari terus saksikan konten kami di minggu selanjutnya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!